Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kecakapan berbahasa dan saya sendiri sebagai pemateri pertama atas nama Muhammad Aswad. Pengertian kecakapan berbahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Sedangkan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk pencakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Kecakapan sendiri mempunyai arti kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kekayaan. Dan di dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecakapan bahasa merupakan kesanggupan, kemampuan, kekayaan, ucapan, pikiran, dan perasaan manusia melalui bunyi yang arbiter yang digunakan oleh seluruh manusia dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Artinya bahwa di dalam kecakapan berbahasa itu menjadikan kita seorang yang bisa berbicara dengan sopan, dengan santun, karena kecakapan berbahasa itu sendiri. Di dalam kecakapan berbahasa itu, di dalam kecakapan berbahasa terdapat banyak hal-hal yang bisa membuat kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, karena kecakapan berbahasa ini penting untuk kita miliki. Apabila kita tidak memiliki kecakapan berbahasa, kemampuan yang baik, kekayaan akal pikiran untuk berbicara, maka kita akan mudah gugup dan kita akan mudah kehilangan bahasa apa yang akan kita ucapkan. Dan apabila kita tidak memiliki kecakapan bahasa, seseorang yang kita ajak berbicara bisa dengan mudah marah kepada kita atau merasa tersinggung karena kata-kata yang kita ucapkan ini tidak bisa tersaring dengan baik, tidak bisa terucapkan dengan baik kepada sesama manusia. Seperti halnya ada dua orang sahabat yang berteman, dari satu orang dari Medan dan satu juga orang dari Jawa. Orang Jawa terkenal itu dengan bahasa mereka yang lembut, dan orang Sumatera itu terkenal dengan bahasa mereka yang kasar. Apabila mereka ketemu, pasti kalau orang Sumatera itu kekurangan kecakapan berbahasa, kekurangan bahasa yang dia miliki, maka yang dia gunakan itu adalah bahasa sendirinya, bahasa daerah sendirinya, maka akan membuat orang Jawa itu tersebut merasa bahwa saya dimarahi oleh orang Sumatera tersebut, padahal tidak. Itulah bahasa mereka sendiri. Tetapi apabila dia memiliki kecakapan berbahasa, bisa berbahasa Indonesia dengan baik, bisa menggunakan metode kecakapan pikirannya yang baik dengan berbahasa yang baik, maka orang Jawa tersebut akan merasa baik dan orang Sumatera itu juga akan bisa berbicara dengan baik. Yang kedua, perkembangan kecakapan berbahasa. Perkembangan kecakapan berbahasa beriringan dengan pertumbuhan usia seseorang. Dari kajian yang pernah dilakukan para ahli, maka perkembangan bahasa adalah beriringan dengan pertumbuhan fisik yang dialami anak mulai dari umur 0 sampai dewasa. Di dalam perkembangan bahasa itu, anak dari 0 sampai 6 bulan yang dia tahu hanyalah huruf vokal A, I, U, E, O, E. Itulah yang dia ketahui dan tidak mengetahui apa huruf-huruf yang lain, hanya itu yang bisa dia katakan. Kemudian apabila dia sudah memasuki umur 6 sampai 12 bulan, maka dia akan sedikit demi sedikit memahami kata-kata atau kata-kata yang kita ucapkan, seperti anak
usia 12 bulan itu atau anak usia 1 tahun itu dia akan bisa mengucapkan kata-kata ma kalau dalam bahasa Bugis, ma kalau dalam eh, atau pak atau fa. Itulah kata-kata yang bisa diucapkan oleh anak kecil yang umur 1 tahun karena dia sudah bisa mengetahui apa yang diucapkan oleh orang tuanya atau apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian anak usia 12 bulan sampai usia 24 bulan atau usia 2 tahun, mereka akan sangat mudah memahami bahasa yang kita ucapkan. Karena di dalam usia tersebut, anak-anak memiliki perkembangan otak yang sangat baik atau bisa dikatakan masa keemasan seorang anak. Jadi di dalam umur tersebut, anak-anak dengan mudah bisa memahami apa yang kita katakan oleh orang tuanya atau apa yang dikatakan oleh seseorang. Kemudian di dalam umur 2 tahun ke atas atau dalam umur balita, maka dia akan bisa memahami lebih dari 5.000 kosakata. Kemudian apabila dia melebihi umur 5 tahun ke atas, maka dia bisa memahami kosakata lebih dari 10.000 kosakata. Kemudian apabila dia sudah memasuki usia remaja, memasuki usia dewasa, maka dia akan bisa mampu menyaring atau dia bisa mulai memahami apakah yang dimaksud dengan kecakapan bahasa yang baik, bahasa yang benar, sopan dalam berbahasa. Itulah yang bisa dia kembangkan pada saat usia remaja sampai dewasa. Kemudian, tugas-tugas perkembangan bahasa secara umum bila dipelajari akan dapat dipilah-pilah dalam beberapa bagian, yakni sebagai berikut: perkembangan kecakapan bahasa lisan, perkembangan kecakapan mengeja, perkembangan kecakapan membaca, perkembangan penguasaan kosakata, perkembangan kecakapan bahasa tulis. Yang pertama, perkembangan kecakapan bahasa lisan seperti halnya dia mengembangkan seperti halnya dia berpidato atau dia berceramah kepada uh, atau dia seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menggunakan kata-kata yang sopan, maka itu yang dimaksud dengan kecakapan bahasa lisan. Kemudian yang kedua, perkembangan kecakapan mengeja seperti anak kecil atau anak SD yang belajar mengeja mulai dari A tambah A atau misalnya A tambah B tambah A. Itulah perkembangan kecakapan mengeja. Kemudian perkembangan kecakapan membaca yaitu perkembangan membaca dalam membaca tersebut. Kemudian perkembangan penguasaan kosakata. Di dalam perkembangan penguasaan kosakata ini kita bisa lebih menguasai tentang kosakata, bisa menyaring kosakata yang baik dan benar. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.